Shalom dan salam sehat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Tentu kasih penyertaan Tuhan adalah jaminan yang pasti bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Meskipun dalam berbagai kondisi dan keadaan yang saat ini menjadi pergumulan bersama, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita bersama-sama bersekutu menaikkan pujian dan doa kita bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasik 10 Jawa. Mari kita memuji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan malam ini, yang di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun dan kuatkan kami dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami untuk menjadi pesemaian benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang malam ini akan menyampaikan firman-Mu, urapi mulut, bibir, pikiran, hati hamba untuk boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 1-5. Allah adalah satu-satunya penebus, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Demikian firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dan tema renungan kita malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah percayalah engkau berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang terpuruk adalah sebuah kondisi dan keadaan yang tentunya tidak diinginkan oleh semua orang. Walaupun ini juga merupakan sebuah kenyataan yang juga senantiasa terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak hal yang menjadi penyebab atau latar belakang sehingga orang mengalami hidup yang terpuruk. Pertama, mungkin oleh karena kesalahan, oleh karena dosa, sehingga ia berjalan menurut mau dan kehendaknya, dan pada akhirnya ia jatuh dalam kehidupannya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalan ekonomi atau kebutuhan hidup kita, hal ini juga kadang menjadi alasan sehingga hidup kita menjadi terpuruk. Kita tidak berdaya, kita telah berusaha dan berjuang, tapi kita tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Atau mungkin juga oleh karena kelemahan-kelemahan atau sakit yang kita alami, kita merasa terpuruk, kita merasa tidak berdaya. Namun kiranya hal-hal tadi tidak membuat kita menjadi orang yang pasif, yang pasrah dan menyerah dengan keadaan-keadaan yang membuat kita terpuruk. Justru sebaliknya, kita harus bangkit, dan untuk melihat keterpurukan ini adalah sebuah pembelajaran untuk membuat kita dapat meraih apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Karena walaupun keterpurukan itu adalah sesuatu yang mungkin dan pasti terjadi dalam kehidupan setiap orang, namun satu yang lebih pasti dari itu adalah kasih Tuhan. Saudara-saudara, teks pembacaan kita pada malam hari ini dilatar belakangi oleh keterpurukan yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat pasal 42, di situ digambarkan tentang apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kesalahan, bahkan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka menjadi terpuruk. Namun dalam keterpurukan itu, kasih Tuhan tidak berubah bagi mereka. Mereka adalah umat pilihan. Kalaupun mereka terbuang di Babel, adalah sebuah pembelajaran bagi bangsa Israel untuk menyadari dan bertobat di hadapan Tuhan atas pelanggaran dan dosa serta pemberontakan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, dengan melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Persinahan rohani misalnya, melalui penyembahan kepada berhala-berhala, dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Itu yang membuat mereka terpuruk. Di tengah-tengah keterpurukan ini, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya datang kepada mereka, menyapa mereka, mengingatkan dan menyadarkan mereka bahwa mereka adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Karena itu merupakan sebuah pernyataan tentang penebusan yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu, hal ini hendaknya disadari oleh bangsa Israel bahwa kasih Tuhan menjadi jaminan yang luar biasa bagi mereka untuk dapat bangkit dari keterpurukan oleh karena kesalahan dan dosa mereka di hadapan Tuhan. Ada dua kali pernyataan firman Tuhan yang datang kepada mereka yang mengungkapkan jangan takut. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa bagaimana kondisi ketidakberdayaan yang dialami oleh bangsa Israel
oleh karena keterpurukan, oleh karena dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan penebusannya, penyelamatan dan pembebasannya kepada mereka, itu semua oleh karena kasih Tuhan yang begitu dalam atas umatnya. Dan firman Tuhan dalam ayat 4 menyatakan tadi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan kita, oleh karena berbagai tekanan, apakah itu karena kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, atau hal-hal lain yang membuat kita tidak berdaya, firman Tuhan mengingatkan begitu banyak hal bagi kita semua pada malam hari ini. Paling tidak ada 2 hal yang menjadi perenungan kita, refleksi kita atas firman Tuhan malam ini. Yang pertama, dalam ketidakberdayaan, dalam keterpurukan, dalam kelemahan-kelemahan, kita harus tetap percaya bahwa kasih Tuhan masih ada untuk kita. Penebusan yang telah dilakukannya di dalam Yesus Kristus adalah jaminan dan pernyataan yang pasti bagi kita sebagai anak-anaknya bahwa Ia mengasihi kita begitu dalam. Ia mau kita kembali. Bahkan ketika kita tidak kembali, Ia mendatangi kita untuk kembali kepada Dia. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Ia mau kita tetap menjadi miliknya. Ia mau memakai kita untuk maksud dan rencananya yang lebih luar biasa dalam kehidupan ini. Dan inilah yang hendaknya memberi kita pengharapan bahwa di tengah berbagai alasan-alasan keterpurukan dalam hidup ini, kita harus tetap meyakini kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang begitu dalam bagi kita semua. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Apa yang membuat kita berharga di mata Tuhan? Apakah nilai-nilai plus yang ada pada kita? Kelebihan-kelebihan kita? Tentu tidak. Bahkan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita pun tidak menjadi standar bagi Allah membuat kita berharga di matanya. Kita berharga di mata Tuhan karena kasih yang begitu dalam yang dinyatakannya bagi kita. Kita berharga di mata Tuhan karena itu Ia akan memulihkan kita dari segala keterpurukan kita, dari segala kelemahan dan sakit kita. Jikalau saat ini kita berada dalam situasi-situasi yang tidak bersahabat oleh karena berbagai dosa dan kesalahan kita, kita berada dalam situasi dan kondisi yang membuat kita tidak berdaya oleh karena sakit dan kelemahan kita, kita berada dalam kondisi yang membuat kita bergumul akan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Betapa sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, betapa sulitnya untuk mendapatkan hal yang membuat kita tercukupi untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Kita harus tetap percaya karena kita berharga di mata Tuhan, maka Ia pasti mengangkat kita, menolong kita di dalam Roh Kudus untuk kembali bangkit, percaya untuk menyatakan kasih Tuhan yang begitu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin firman-Nya. Memimpinku di tengah badai dunia.
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih akan firman-Mu pada malam hari ini. Begitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami di dalam Yesus Kristus. Ini menjadi jaminan, menjadi pengharapan bagi kami. Meskipun dalam kondisi yang saat ini mungkin kami sedang terpuruk, atau mungkin saat ini kami lemah dan kami tidak berdaya, kami bergumul bersama dengan keluarga kami. Namun Tuhan, firman-Mu memberikan penghiburan dan tuntunan bagi kami semua. Kami tetap berharga di mata-Mu. Tuhan, mau kami datang dengan apa adanya kami di hadapan Tuhan, untuk memohon pengampunan, untuk memohon rahmat kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Begitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan, sehingga ini membuat kami tetap memiliki pengharapan dan terus meyakini Engkau dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua dalam hidup dan kehidupan kami yang kami jalani setiap hari Tuhan, baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Mohon kasih dan pemeliharaan-Mu senantiasa. Mohon perlindungan dan kekuatannya daripada Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, di tengah-tengah begitu sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan-kelemahan dan sakit. Kami mohon pemulihan iman dan pengharapan bagi mereka semua. Kami juga mohon Tuhan kepada-Mu penghiburan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana. Kiranya simpati dan empati dari kami sebagai anak-anak-Mu akan dinyatakan dan terus dinyatakan untuk berbagi duka di tengah-tengah pergumulan ini. Dan kami juga menaikkan doa kami bagi orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Tuhan anugerahkan iman, pengharapan, kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami terus berdoa ya Bapa, untuk pemerintah kami, berkati, anugerahkan hikmat dalam rangka mengarahkan kehidupan masyarakat Indonesia, teristimewa di tengah-tengah pandemik yang kami hadapi saat ini. Upaya vaksinisasi yang terus dilakukan, Tuhan berkati. Juga berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Tuhan kiranya anugerahkan hikmat dan kekuatan, agar pergumulan-pergumulan yang dihadapi semuanya dapat diatasi dengan baik. Berkati kami pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami ya Tuhan. Lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah kita semua atas persekutuan pada malam hari ini akan firman Tuhan yang menjadi bahagian kita. Kita yakin dan percaya tidak ada firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia.
Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongi Melo.